Di sini saya dari kelompok 7 yaitu John Dewey. Saya di sini akan memperkenalkan tokoh John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai kritikus sosial. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di dekat Burlington, negara bagian Vermont, Amerika Serikat. Beliau memperoleh banyak gelar nasional maupun reputasi internasional sebagai filsuf, pendidikan, dan penulis. Beliau juga aktif dalam organisasi. Sebagai seorang pedagogi, John Dewey memiliki asa dan kemampuan untuk menggerakkan dunia secara lebih berkehidupan, di mana letak kehidupan itu sendiri bersumber dari pendidikan. Melalui ranah filsafat, pendidikan dimaknai oleh John Dewey sebagai yang menghidupkan manusia. Beliau berusaha mengembangkannya menjadi daya guna bagi manusia dalam kehidupannya. John Dewey meninggal tepat tanggal 1 Juni 1952 di New York, Amerika Serikat. Karya John Dewey yang sangat terkenal yaitu Democracy and Education. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang pertama adalah W, yaitu wonderful, yang artinya luar biasa. Bisa dikatakan pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat luar biasa. Mari kita cerna. Pendidikan anak usia dini merupakan proses pembelajaran untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini juga merupakan fondasi untuk kesiapan anak memasuki jenjang selanjutnya. Tujuan utama pendidikan anak usia dini di Indonesia adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas sesuai dengan tingkat perkembangannya agar memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar. Intinya, pendidikan anak usia dini juga sangat penting dalam hubungan efektif dan sosial serta kehidupan dewasa kelak. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang poin aktif. Apa sih poin aktif itu? Aktif suatu model pembelajaran di mana terdapat suatu kesatuan beragam strategi pembelajaran yang dapat berbentuk beragam cara untuk membuat peserta didik menjadi aktif dalam belajar. Semua cara belajar itu dapat memberikan efek keaktifan pada peserta didik. Walaupun demikian, tentu kualitas dan kadar keaktifannya berbeda-beda. Keaktifan siswa untuk belajar dapat muncul dalam berbagai bentuk, tetapi keaktifan di sini harus memiliki satu karakteristik keaktifan yang penting, yaitu harus ada keterlibatan intelektual, emosional dalam kegiatan belajar, adanya asimilasi dan akomodasi kognitif atau ingat teori Piaget untuk memperoleh pengetahuan. Responsible atau bertanggung jawab. Bertanggung jawab ialah kesadaran dari diri kita terhadap tingkah laku atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Bertanggung jawab juga harus dari dalam hati dan kemauan dari diri kita sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ada hal-hal yang saya ingin lakukan dalam mengimplementasikan poin tersebut sebagai mahasiswa PG PAUD. Ialah saya yang memilih program studi tersebut, jadi sayalah yang harus bertanggung jawab dalam semua aspek dalam PG PAUD dan juga harus melaksanakan kewajiban dan pertanggungjawaban sebagai mahasiswa PG PAUD di Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan poin warrior, yaitu respectful. Respectful sendiri adalah sikap hormat.
Nah, rasa hormat adalah kesadaran diri dalam menghormati dan berperilaku baik terhadap orang lain, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, dan membatasi diri agar tidak dapat menyakiti hati dan perasaan orang lain, karena rasa hormat merupakan nilai yang harus ditumbuhkan dalam diri agar menjadi manusia yang dapat hormat dan menghormati. Hormat dan santun sebagai perilaku dapat dicapai oleh anak melalui berbagai cara, salah satunya melalui proses pembudayaan. Proses ini dapat dilakukan di rumah dan di sekolah. Pembudayaan hormat dan santun di rumah dapat dilakukan melalui peran orang tua dalam mendidik anaknya. Orang tua dapat melakukan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, orang tua memberikan contoh-contoh penerapan perilaku sopan santun di depan anak. Yang kedua, menanamkan sikap hormat dan santun melalui pembiasaan. Yang ketiga, menanamkan sikap hormat dan santun sejak anak masih kecil. Anak yang masih kecil dibiasakan bersikap hormat dan santun akan berkembang menjadi anak yang berperilaku hormat dan santun dalam bergaul dengan siapa saja dan selalu dapat menempatkan diri dalam suasana apapun, sehingga sikap ini dapat dijadikan bekal awal dalam membina karakter anak. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik yang dibutuhkan oleh tubuh maupun kehidupan lainnya. Energi yang dibutuhkan oleh tubuh bisa didapat dari makanan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketika kita sudah mendapatkan energi, kita bisa beraktivitas dengan baik seperti bekerja, berjalan, dan aktivitas lainnya. Energi lainnya yaitu energi cahaya seperti matahari, bintang, api, dan lampu. 2. Energi matahari seperti proses fotosintesis dan menjemur. 3. Energi bunyi seperti gitar ketika dipetik akan mengeluarkan bunyi. Untuk selanjutnya adalah poin 6. Pada penasaran apa poin 6? Ya, inovatif. Pengertian inovatif sendiri pada pendidikan anak usia dini adalah suatu rancangan atau proses atau desain yang menggambarkan rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak didik berinteraksi dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak itu. Nah, apakah dalam pembelajaran anak usia dini konsep inovatif ini sangat diperlukan? Nah, jawabannya adalah iya, sangat diperlukan sekali dan sangat dibutuhkan, karena dengan adanya inovasi serta kreativitas dari guru dapat memacu anak untuk melakukan refleksi dan revisi terhadap struktur yang telah ia miliki untuk melahirkan sesuatu pengetahuan yang baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang optimis. Optimis adalah sikap selalu mempunyai harapan yang baik dalam segala hal, serta kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan. Dengan kata lain, optimis adalah perilaku yang tidak ragu-ragu, selalu percaya bahwa sesuatu yang diinginkan pasti tercapai. Membangun sikap optimis tidaklah mudah. Banyak orang ketika gagal tidak mampu kembali bersikap optimis dan memulai usaha kembali dari nol. Namun kita dapat membangun sikap optimis dengan selalu percaya bahwa kita bisa atau tidak selalu menyalahkan diri sendiri, percaya diri dan selalu berpikiran positif. Dan pada seorang pendidik, optimisme dalam menjalankan tugas dan beban kerja terlihat dari indikasi semangat kerja pendidik. Semangat yang menyala dalam bertugas akan berpengaruh pada hasil kerja yang lebih baik. Terima kasih. Poin selanjutnya adalah remarkable yang artinya luar biasa atau hebat. Pendidikan karakter bagi anak usia dini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan supaya dapat menjadi kebiasaan ketika kelak dewasa atau pada jenjang pendidikan selanjutnya. Anak usia dini merupakan masa yang paling tepat untuk melakukan pendidikan, sebab pada masa ini anak sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Seorang anak yang sejak kecil dikenalkan dan ditanamkan pendidikan karakter diharapkan ketika dewasa nanti karakter-karakter yang diperolehnya akan menjadi kebiasaan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya penanaman nilai-nilai karakter,
Sejak dini diharapkan anak akan menjadi manusia hebat, berkepribadian baik, sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap pendidikan pada saat ini. Nah, kritik merupakan suatu proses analisis atau evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk mengembangkan dan juga memperluas apresiasi, juga membantu memperbaiki suatu pekerjaan. Nah, di sini saya juga akan memberikan kritik terhadap pendidikan pada saat ini. Nah, yang pertama, sekolah tidak hanya perlu mengajarkan pendidikan akademik saja, tetapi juga harus memperhatikan atau mendahulukan pengajaran adab bagi siswa-siswanya. Dan yang kedua, standar penilaian siswa bukan hanya dilihat dari nilai saja, tetapi juga harus diperhatikan dari berbagai segi, termasuk mental, moral, adab, karakter, juga kesopanan anak didik, serta keterlibatan orang tuanya. Dan yang ketiga, sekarang kebanyakan atau separuh guru masih setengah hati dalam beradaptasi dengan teknologi. Contohnya, selama kegiatan sekolah online, banyak guru yang masih belum serius untuk belajar menggunakan aplikasi Zoom, Google, Classroom, dan juga pilihan aplikasi lainnya. Nah, yang keempat yaitu susah mendapatkan sinyal internet. Nah, untuk hal satu ini rasanya sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi masalah besar ya. Terang saja banyak pemberitaan miris yang kita temui di berbagai media sosial, yaitu contohnya mulai dari siswa menumpang di warung kopi untuk mencari wifi gitu kan. Dan yang kedua, menaiki bukit untuk mencari sinyal, hingga sedih gara-gara tidak mendapatkan sinyal untuk mengerjakan belajar daring, tugas daring itu. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, yaitu sistem pembelajaran online hanya memindahkan tugas ke media digital saja. Nah, masih banyak kita temui kasus yang seperti ini, bahwa beberapa guru masih sering hanya memotret tugas dari buku siswa, kemudian membagikannya melalui via WhatsApp. Nah, yang keenam, siswa belum sepenuhnya mampu belajar mandiri. Jangankan siswa, sebenarnya masih banyak orang terpontang-panting dalam melaksanakan kegiatan belajar mandiri. Di sini siswa juga kesulitan dalam mengontrol waktu, memanajemen pengerjaan tugas, juga serta konsisten untuk belajar online secara rutin. Sekian dari penjelasan atau kritik saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Di sini saya akan menyampaikan saran proses pembelajaran pada masa pandemi ini. Saran saya, proses pembelajaran pada masa pandemi ini sebaiknya guru tidak selalu menggunakan media pembelajaran online yang menghabiskan banyak kuota, seperti Zoom, Google Meet, YouTube, dan aplikasi lainnya. Pembelajaran yang sangat efektif dan efisien dapat dilakukan secara tatap muka di sekolah, tetapi tidak serentak, misalkan seminggu sekali dengan jumlah siswa yang terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan, atau guru kunjung ke rumah siswa agar dapat melihat perkembangan anak tersebut, dan dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan perkembangan anak, sehingga menyenangkan bagi anak dan semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut agar mereka tidak bosan. PG PAUD, prodi terkecil, Prodi teraktif, Bersatu dalam semangatnya. PG PAUD, maba ceria, Maba yang oke. Berbaur dengan teman baru. PG PAUD, orangnya kreatif, Orangnya penyabar. Bersatu demi cita-cita. Siapa kita? Kelompok 7. Apa nama tokoh kita? John Dewey.